Baik, kita akan segera mulai pelajaran yang kedua. From ears to feet. Bahasa Indonesianya dari telinga ke kaki. apa maksudnya? Sesudah saudara pelajari pelajaran sekolah sahabat ini, apa maksudnya from ears to feet? Jadi kaki kita tergantung dari apa yang kita dengar. Jadi dengar dulu baru mau jalan. Tupi. Kalau nanti kita selesai membaca introduction, kita bisa mengerti apa artinya from ears to feet. Science nampaknya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hearing impact how we walk. Apa maksudnya? Bagaimana cara kita berjalan sangat ditentukan oleh apa? Pendengaran. Dan menurut, ini nyimpang sedikit, menurut para ahli, kalau orang mati, organ mana yang bertahan? Pendengaran. Dan nggak bisa lihat, nggak bisa apa-apa, tapi pendengaran masih apa? Masih jalan terus. Jadi sudah dibuktikan bahwa pendengaran sangat mempengaruhi bagaimana kita berjalan. Malahan keseimbangan kita pun dipengaruhi oleh pendengaran. Jadi instruction atau pendidikan, yaitu apa yang kita dengar, sangat menentukan kepada caranya kita hidup. Menurut Amsal 4 ayat 7, kebijaksanaan, wisdom adalah hal yang sangat utama. Tapi bagaimanapun baiknya petunjuk-petunjuk instruction itu, pelajar harus apa? Menaruh perhatian. Jadi kalau pelajaran bagus diberikan tapi tidak diperhatikan, sia-sia. Nah, kemudian diceritakan di sini bahwa guru-guru orang Mesir dahulu kala menunjukkan bahwa telinga seorang anak itu ada di mana? Belakangnya. Ada di punggungnya. Telinga seorang anak ada di punggungnya. Maksudnya apa?
Dia dengar kalau dia dipukul. He listens when he is beaten. Jadi nampaknya anak-anak mesti dipaksa untuk apa? Untuk pendengar. Jadi mesti di-spank dulu, baru mendengar. Di dalam seni Mesir, pelajar seringkali digambarkan dengan big ears on his back. Jadi kalau ada gambar telinga yang besar di punggung, itu maksudnya pelajar di Mesir. Jadi mesti di-spank dulu, baru apa? Dengar. Baru mendengar. Nanti waktu kita bicara tentang disiplin, kita akan ketemu kembali. Jadi yang penting bukan sekedar mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa memilih yang baik dan tidak memilih yang jahat. Kemudian kalau saudara pelajari di discussion sampai di conclusion sekolah sahabat ini, kata apa yang diulang-ulangi, dan itu menjadi tema. Kata apa yang diulang-ulangi? Protection. Protect. Jadi kalau satu kata diulang-ulangi terus, there must be something important in that word. Jadi perhatikan kata protection. Boleh ketik nomor 1. Si Regina lupa. Things to protect. Apa? Things to protect. Hal-hal yang harus dilindungi. Tidak pakai S, waktu protekannya. Iya. Here, kalau dalam bahasa Ibrani, Shema. Here. Kebenaran yang praktis apa saja yang bisa ditemukan dalam Amsal pasal yang keempat. Kalau sudah baca Amsal 4, ada banyak kebenaran yang praktikal untuk kita. Menurut pemikiran orang Ibrani, the seat of wisdom or intelligence bukan di otak tapi di mana? Telinga. Di telinga. Kemudian implikasinya apa? Kita lebih harus banyak mendengar. Implikasinya, sebelum kita bisa pecahkan satu problema, pertama-tama kita harus apa?
Bisa. dengar. Kesulitan kita suka bicara. Jadi belum mendengar betul sudah apa? Bertindak. Bicara. Dan memang kalau saudara kuliah di UNAI 4 tahun, tidak ada kurikulum Mendengar. how to listen. Yang dipelajari speech. Speech itu apa? Bicara. Bicara. Pidato. Homiletics. Apa? Homiletics itu ilmu berkhotbah. Tapi listening hampir-hampir tidak ada. Padahal kalau sudah pelajari Alkitab, banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk apa? Mendengar. 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 Di Amsal pasal 18, kalau saudara baca salinan apa terjemahan yang tua, orang yang berbicara lebih dulu daripada mendengar betul, dia adalah apa? Kurang aja. Itu keras itu apa? Coba cek bahasa Indonesia yang lama. Ayo, tahu tadi bener. Saya buka Amsal 18, ini contoh aja. Amsal 26 ya. Amsal 18. Kalau salinan baru sudah diperhalus. Ayat 13. Coba baca. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Sudah diganti jadi kebodohan. Oh, kalau yang lama lebih bagus. Orang yang menyahut lebih dahulu daripada mendengar betul, kurang ajar. Saya punya terjemahan lama ada di iPad. Bikin tahu terjemahan lama. Kadang-kadang apa penerjemah yang lama itu ada benarnya. Seperti contoh yang lain di Bilangan pasal 11 waktu menceritakan itu mixed multitude. Ya. Pasal yang aja. Bangsa yang Mixed multitude apa? Terjemahan yang lama. Sekarang juga masih ada itu. bangsa yang Kan seharusnya bahasa campuran. Iya, bukan. Tapi kalau ini mixed multitude diterjemahkan, coba buka Bilangan 11 ayat 4. Bangsa yang kurang ajar apa masalahnya? Bilangan berapa? 11. Kalau bahasa Inggris. Bilangan 11 Ayat keempat. Ada. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan Nah, itu. Ya. orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Memang tiap kali terjadi pemberontakan, biasanya
yang menghasut ini, yang bikin panasnya mereka ini. Kayak waktu Israel juga keluar tuh campuran itu Ya, ya. itu dia. Jadi saking keselnya mungkin tuh penerjemah katakan yang bajingan. Masih ada di sini bajingan. Nah itu yang di Amsal 18 tadi itu sudah diganti. Kalau yang lama ya Kurang ajar. kurang ajar. Jadi implikasinya, sebelum kita bisa memecahkan satu problema, kita harus apa? Mendengar. Mendengar. The art of listening jarang dipelajari, padahal itulah yang sangat penting. Kemudian dikasih apa? Contohnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Satu Raja-Raja 3 ayat 9. Coba. Satu Raja-Raja Oh, 3. siapa aja silakan baca. Raja-Raja 3 ayat 9. Satu Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi kalau dalam bahasa aslinya 1 Raja-Raja 3 ayat 9 itu waktu Salomo ditanya, kamu mau apa? Dia minta apa? Kebijaksanaan. Wisdom. Dalam bahasa Inggrisnya an understanding heart. Yang coba NIV-nya dipegang ya. So give your servant a discerning heart. Nah, itu discerning. Terjemahan yang lain, hearing heart. Hearing heart. Itu yang diminta oleh siapa? Salomo. Hati yang mau Mendengar. mendengar. Yang hendak ditekankan di sini, saudara-saudara, ialah bahwa dalam kehidupan kita mendengar itu sangat apa? Penting. Sangat-sangat penting. Bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita berjalan, itu ditentukan oleh bagaimana caranya kita mendengar. Banyak orang duduk di gereja, badannya memang ada di gereja, Pikirannya. ya, tapi pikirannya di tempat lain. Jadi kalau pikiran di tempat lain, pendengarannya juga apa? Tidak sempurna. The first act of wisdom, tindakan yang pertama daripada wisdom adalah apa? Listen. To listen. Heng, tolong ganti ini lagi yang salah. Bukan decide.
Sekarang kita baca 2 ayat. Matius 13 ayat 44, Yeremia 29 ayat 13. Boleh dibaca? Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 4. Ya betul. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Sudah dibaca tadi kan? Sekarang Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sekarang apa link hubungan yang bisa kita temukan antara 2 ayat yang sudah dibaca tadi dengan Amsal 4? Bertanya. Di mana terdapat link antara 2 ayat tadi dengan Amsal 4? Mungkin bagus juga dibaca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau sudah perhatikan, apa linknya? Apa persamaannya antara Matius, Yeremia dengan Amsal, sehubungan dengan wisdom? Kita akan menemukan wisdom kalau apa? Banyak mendengar. Saya rasa mesti dibantu dengan 1 ayat lagi. Amsal 2 ayat 4 dan 5. Amsal 2 ayat 4 dan 5. And if you look for it as for silver and search for it for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Oke. Apa sekarang kata apa yang ada di Matius
di Yeremia dan di Amsal. Kesungguh-sungguhan mencari. Iya, itu dia jawabnya. Itu dia jawabnya. Dan dari ayatnya juga itu menjual barang itu sungguh-sungguh. Nah, waktu dia temukan tuh harta karun, dia tutup lagi. Dia pergi pulang ke rumah, dijual semua hartanya. Istrinya bilang, apa-apaan ini? Dia bilang, tunggu nanti kamu tahu. Jadi untuk memperoleh keselamatan, memang kita beragama harus benar, sungguh-sungguh. Begitu juga mencari wisdom harus dengan segenap hati. Jikalau kamu mencarinya dengan sungguh-sungguh seperti orang mencari harta karun, barulah kamu akan apa? Temukan. Baik, kemudian yang pertama disebutkan harus protect your family. Baik, dalam urutan prioritas kita, yang paling pertama tentunya adalah siapa? Tuhan, ya. Carilah dahulu kerajaan surga, Tuhan yang terutama. Sesudah Tuhan apa? Publik, Tetangga. sesama, neighbor. Ya. Sesudah Tuhan Orang lain. eh, family. Protect your family. Saya pernah cerita mungkin kepada saudara-saudara waktu saya kuliah di Fuller, ada pendeta Advent dari Eropa. Memang hari-hari di library, siang malam dia ambil doctoral program, terus menerus belajar. Lupa bahwa istrinya itu bukan robot. Istrinya kan punya kebutuhan tertentu. Dia belajar terus, akhirnya dia dapat diploma, lulus dengan angka yang luar biasa. Tapi saat yang sama dia terima surat permohonan cerai istrinya. Rupanya istrinya nggak tahan. Jadi jangan korbankan family hanya untuk pendidikan. Jangan korbankan family hanya untuk kekayaan. Kemudian Amsal pasal yang kelima. Ini kalau di kalau dibaca sangat keras bunyinya. Saudara sudah baca?
Nanti baca lagi. Ayat Mulai ayat yang pertama. nasihat mengenai persinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan galang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalan sesat tanpa diketahuinya. Oke, sekarang saya ingin mengulangi bagaimana caranya saudara menghafal mutiara-mutiara kebenaran yang ada di buku Amsal ini. Coba saudara backup ke pasal 2. Sudah dapat? Ya. Nah, begitu sampai di pasal 2, saudara akan ketemu pasal ayat 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, perempuan jalang itu adalah immoral Woman. woman. Baik. Jadi di margin atas Alkitab saudara tulis immoral woman. Sudah? Immoral woman. Lalu kasih kotak, tanda kotak. Immoral woman itu taruh dalam kotak. Ayat 16. Sudah? Lalu di samping ayat 16 tulis pasal 5 ayat 3. Sudah? Sekarang baca 5 ayat 3. Jack. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Oke, di samping 5 ayat 3 tulis 6 ayat 24. Hal 6 ayat 24. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Di marginnya tulis 7 ayat 5. 7 ayat 5. That they may keep you from the immoral woman. Di samping 7, di samping ayat tadi
9 ayat 13. Sudah? 9 ayat 13. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Di sampingnya tulis 22 ayat 14. ayat berapa mereka? 14. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. 23 ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Sembilan ayat 3. 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. 30 ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. 31 ayat 3. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Itu ayat yang terakhir tentang pelacur di buku Amsal. Nah sekarang seperti yang sudah buat untuk itu, buat untuk topik yang lain. Semua yang ada di Amsal sudah dapat tadi. Saya kasih contohnya disiplin. Begitu saudara baca kata disiplin pertama kali, pindahkan di margin di atas disiplin, taruh tanda kotak. Artinya tanda kotak itu ayat yang pertama untuk topik itu. Lalu tiap kali ketemu disiplin, bikin referensinya. Baik itu sekedar teknik untuk mempelajari dan mengingat ayat Alkitab. Jadi saudara-saudara sekalian, sesudah Tuhan, dalam daftar prioritas kita nomor 2 bukan pendidikan, bukan uang. Jadi jangan korbankan family hanya karena uang atau pendidikan, walaupun itu penting. Buka pelajaran Senin, baca paragraf kedua. Bahaya yang pertama berita? Ya. Bahaya yang pertama dimulai dengan diri kita sendiri. Jadi bahaya pertama mulai dari mana? Diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Jangan lupa itu digarisbawahi. Terus itu terletak pada kata-kata kita sendiri. Kita harus memperhatikan lidah kita untuk memastikan bahwa apa yang kita ucapkan tidak menyampaikan pesan yang tidak pantas atau bercampur. Bibir kita harus selaras dengan pengetahuan kita dan harus mencerminkan pandangan rohani kita. Yang kedua, bahaya kedua
datang dari wanita lain atau pria lain yang sekarang paling bawah, ya. Paragraf paling bawah, finally. Akhirnya, mungkin dari semua pelindungan terbaik melawan penggodaan untuk mencintai wanita atau pria lain adalah ini: cintailah pasanganmu sendiri, istri atau suami, semasa mudamu. Penulis pengkhotbah selaras dengan nasihat ini. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Bersyukurlah atas apa yang engkau miliki. Engkau tidak akan mencari di tempat lain. Itu hal yang pertama, harus diprotek. Kemudian yang kedua, apa yang diprotek? Apa? Friendship. Nah, di sini saya akan bertemu dengan ayat-ayat yang cukup keras bunyinya. Coba kita baca dulu Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Sampai ayat 5 dulu. Ini bicara tentang apa? Satu kata. Kosain. Jadi kalau saya baca Alkitab, kosain gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, di sini saudara-saudara boleh tulis kosain, taruh tanda kotak, karena ada 4 ayat tentang kosain di buku Amsal. Jadi diulangi sampai 4 kali. Nah, kalau diulangi sampai 4 kali, itu artinya cukup apa? Cukup serius. Nanti saya baca ayat yang kedua, 11 ayat 15. Pasal 11 ayat 15, pasal 17 ayat 18, pasal 22 ayat 26. Itu semua tentang kosain. 11 ayat 15. Ya, 11 ayat 15, 17 ayat 18, 22 ayat 26. Jadi kita diajak untuk jangan kosain. Apa hubungannya dengan friendship? Merusak. Nah, saudara-saudara, saya suka katakan di sidang, kalau ada orang mau pinjam uang sama saudara, jangan terus dikasih. Karena seringkali pinjam-meminjam uang di antara anggota sidang ini merusak hubungan. Yang satu akhirnya nggak datang ke gereja, entah karena malu, entah karena apa.
kalau mau bantu lebih baik kasih aja meskipun tidak sebanyak yang dia perlukan. Saudara, saya kebetulan nggak punya uang banyak juga, tapi inilah saya bantu untuk saudara, nggak usah dibayar kembali. Karena kalau saudara pinjamkan, dia tidak bisa bayar, dia malu, dia nggak ke gereja akhirnya. Dan bisa terjadi keributan. Jadi saya selalu katakan pinjam meminjam dihindari, kosain dihindari. Kalau orang itu bisa dipercaya, umpamanya ada masalah yang bayar lawyer, jadi dia perlu uang, ya juga ya, berarti mau bayarnya ini yang susah. Masih ingat cerita pengalaman saya waktu tiba di Andrews, ini tahun 77, seminggu sesudah kuliah saya belum punya mobil, jadi numpang terus. Jadi ada satu orang datang saya, Bas, di Amerika you nggak bisa hidup tanpa mobil, besok cari mobil, saya akan kosain. Saya nggak minta. Oke, cari keliling-keliling, dapat akhirnya VW kodok. Si iPhone duduk di belakang, saya coba tuh mobil. Dad, this is good enough for us. Oke, akhirnya kita bilang inilah VW yang kita akan beli. Oke, pergi ke bank. Atur. Akhirnya Mei 12 datang untuk selesaikan transaksi. Kenapa saya ingat Mei 12? Karena itu hari ulang tahun saya. Sudah. Begitu sampai Mei 12, orang itu, teman itu datang lagi ke saya, Bas, kelihatannya saya cancel, saya nggak mau jadi kosainnya. Saya kaget juga. You yang tawarkan, you yang cabut kembali. Akhirnya pergi ke bank, Mr. Robinson sudah tunggu. And dia bilang, how are you? Gembira kan mau jadi mobilnya mau dibeli. Dia bilang, Mr. Robinson, I have a bad news. What do you mean? The cosigner changed his mind. What? He changed his mind just this morning. He withdrew. Robinson, itu hari ulang tahun saya. Saya memang waktu itu kecewa juga, tapi saya nggak marah, nggak apa-apa, bertahan dulu. Ya sudah, pulang dari bank, nanti lama-lama entah orang itu dia baca kembali ayat ini, karena dia bilang kalau kamu sampai sempat kosain lalu baca ayat ini, pergilah kalau perlu bergelut, rendahkan diri di hadapannya dan bilang saya nggak jadi kosain. Jadi sekarang kalau saya nengok ke peristiwa itu, saya pikir jangan-jangan orang ingat kembali ayat ini. Saya ambil positifnya aja. Kalau dia ikut Alkitab ya apa boleh buat. Akhirnya tuh VW kodok nggak jadi dibeli. Karena kan kalau kita nak kasih kan, lalu mereka tahu kita ada uang, bilang, wah politis sekali dia itu. Cuma jadi, memang betul Alkitab bilang ya, bisa jadi merusak persahabatan. Jack, ada cara yang baik selain daripada kosain, membantu.
Tapi kalau kosain ini sama aja kita, apa katanya? Coba Hel baca paragraf kedua hari Selasa. Ini kalau dilempar di floor nanti ada pro and cons. Jadi saudara siap-siap. Sementara Taurat mendorong orang untuk menolong yang miskin dan meminjamkan kepada mereka uang tanpa membebankan bunga. Hikmat mengamarkan kita dengar. terhadap dukungan keuangan yang tidak bijak bagi teman yang berutang. Nah, teman yang berutang itu apa? Tugas derma tidak meniadakan tugas keadilan. Meskipun kita harus bermurah hati ketika kita bisa, kita perlu bijaksana untuk memastikan bahwa dharma kita tidak akan berubah menjadi sebuah kegagalan. Jadi cukup jelas ya. Kalau di bahasa Inggris, wisdom warns us against unwise financial backing for a friend who is in debt. Ini kan kalau beli rumah berapa tahun? 30. Beli mobil 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi saudara menaruh. Tapi memang banyak pengalaman gara-gara kosain hubungan apa? Iya betul. Mereka tinggalkan itu jadi bad credit itu. Ada di gereja kita. Jadi hubungannya dia retak. Ya kalau bertanggung jawab banyak membantu. Jadi dia sudah harus pikir baik-baik. Sebab ini bukan dalam jangka waktu Iya, 1-2 bulan. itu dia. Itu problemnya. Sampai 30 tahun. Kalau mobil 5 tahun. Iya. Jadi memang ya kita mau bantu tapi bagaimana itu? Memang kasih uang lebih bagus, cuma di Amerika orang susah dapat uang. Bayarnya itu. Kalau mesti uang cash kan. Iya. Oh susah. Sering sampai detik ini nih saya tahu hanya karena uang sampai ada yang telepon ke saya, Om kita bawa ke pengadilan. Saya bilang baca Alkitab, lebih baik kita dirugikan daripada kita bawa case ke pengadilan. Itu Alkitab yang bilang. Iya tapi bagaimana kita 10 itu uang, kenapa you kasih pinjam? Jadi kalau bantu ya kasih aja sebenarnya yang kita bisa. Sebelum itu lupakan. Saya nggak punya uang sebanyak yang sudah perlukan, tapi mudah-mudahan ini membantu. Lalu dia bilang, cuma kok perlu mana punya tanda tangan? Coba baca ayat ini. Tapi konsekuensi dari tanda tangan itu. Iya. Sekarang saudara-saudara sudah ada garis tandai betul-betul ini hari Selasa. Saudara tidak baca pelajaran sahabat kita. Ini amaran yang harus kita dengar dan turut. From faith, from ears to. Dan mungkin setelah itu kita menyesalinya. Nah, itu dia. Garis itu. Baik, hari Rebo. Itu bisa jadi di sesi yang panas itu. Hari Rebo apa yang harus kita protek? Pekerjaan. Bagaimana caranya? Bagaimana saya jaga pekerjaan? Caranya gimana ya? Sampai kita harus belajar dari apa? Semut. Apa yang pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa dapat dari semut? Nomor 1 apa? Rajin. Work hard. Yang kedua? Ya ketemu Salaman. Yang kedua?
Work independent. Work independently. Itu ada di sana. Pertama work hard, kedua work independently, yang ketiga apa? Anticipate. Ya, anticipate. Time of trouble. Jadi bisa aja keadaan yang darurat terjadi. Jadi kita harus antisipasi. Ya, baca kutipan Ellen White halaman 145 buku Education. Dari pertama itu berarti alinea pertama itu. Yang paling atas. Bukan hanya Paragraf Pertama. Oh ya, yang pertama, oke. Bukan hanya semut yang sungguh bekerja keras, bahkan lebih keras daripada manusia. Jika seseorang membandingkan beban yang mereka sanggup bahwa kepada beban yang manusia dapat bawa dalam perbandingan bobot masing-masing, tapi semut bekerja secara mandiri dan tidak perlu diawasi. Alasan utama untuk kerja keras semut adalah masa mendatang. Semua mengantisipasi masa kesukaran, musim dingin, dan menyiapkan diri untuk itu. Jadi semut mengajarkan kita hikmat untuk memikirkan masa mendatang ketika membuat rencana atau terlibat dalam sebuah aktivitas. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menurut pertimbangan setiap orang tua, setiap guru, setiap murid, setiap manusia, tua dan muda. Tidak ada bagian usaha atau rencana kehidupan yang bisa menjadi sehat atau utuh yang hanya mencakup tahun-tahun singkat kehidupan sekarang dan tidak membuat persediaan untuk masa depan yang tak berkesudahan. Kalau saudara menyusun budget rumah tangga, begitu saudara terima paycheck pada pertengahan dan akhir bulan, items yang pertama saudara bikin adalah apa? Perpuluhan. Yang kedua? Persembahan. Yang ketiga? Saving. Jangan lupa saudara, tithe, offering, saving. Biar cuma sedikit, harus ada apa? Saving. Selebihnya saudara atur. Tapi yang tiga ini emas. Tithe, offering, saving. Sekarang baca sambungannya, ya, kutipan dari buku Education. Sambungannya pendeta? Ya. Adalah si pemalas yang memiliki sesuatu untuk... Nah, yang kutipannya White. Tadi sampai di mana pendeta? Inilah pertanyaan. Tadi udah selesai. Oh, semua. selesai. Saya udah baca semuanya pendeta. Belum. Hah? Yang White punya ulangi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menuntut pertimbangan setiap orang tua, setiap guru, setiap murid, setiap manusia, tua dan muda. Tidak ada bagan usaha atau rencana kehidupan yang bisa menjadi sehat atau utuh yang hanya mencakup tahun-tahun singkat kehidupan sekarang dan tidak membuat persediaan untuk masa depan yang tak berkesudahan. Jadi protect your work dengan cara work hard, work independently, dan antisipasi untuk sesuatu yang tidak diduga-duga yang bisa terjadi dalam hidup kita. Baik, sesudah kita belajar dari semut, kita juga diajak belajar dari Pemalas. Orang malas. pemalas.
Apa yang bisa kita pelajari? What can we learn from the sluggard? Tidur. Pangku tangan. Kalau nampaknya kalau semut mesti kita pelajari. Kalau sluggard ini tidak usah dipelajari, Sudah jadi nature. tidak usah dipelajari, sudah apa? Sudah pintar semua. Baca ya keterangannya. Adalah si pemalas yang memiliki sesuatu untuk dipelajari dari semut, bukan sebaliknya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sementara semut di tempat kerja, pemalas tidur. Sementara semut produktif di musim panen, pemalas terus melipat kedua tangan mereka, sebuah simbol kemalasan. Semut melampaui dirinya sendiri oleh membawa beban yang lebih berat daripada dirinya sendiri dan bersedia bagi masa mendatang. Pemalas hidup di masa sekarang dan hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Oke. Di ayat 6 ini kata malas pertama kali disebut. Jadi taruh laziness di atasnya, lalu bikin seperti yang kita sudah bikin dengan yang tadi. Jadi semua ayat tentang kemalasan nanti sudah dapat. Ayat yang pertama tentang kemalasan, pasal 6, ayat yang ke-6. Laziness. Sudah itu bikin Mbak, ayat berapa pendeta? pasal 6 ayat 6. Mulainya dari mana? Amsal 6 ayat 6. Oh, mulainya Amsal 6 ayat 6. Itu tentang Sampai kemalasan. Nanti tiap kali dapat ayat tentang kemalasan, catat. Ya seperti tadi berantai. Memang kalau sudah pelajari sekolah sahabat sekarang ini sangat down to earth, sangat praktikal. Ini kan menyangkut sehari-hari. Jadi entah sudah kerja di rumah sakit, di kantor, di sekolah, di mana saja diperlukan orang yang work hard, work independently. Ada orang kerja hanya kalau bosnya ada. Begitu bosnya pergi, dia tidak bekerja. Baik, hari Kamis, protection. Yourself. Protect yourself. How? Proverbs 6, 14, 18. Amsal 6 ayat 14, 18. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Amsal berapa? Amsal 6 ayat 14. Ya. Ayat 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada berapa? 6, lalu 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, Mata sombong, yang kedua, lidah dusta, 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi jauhkan diri dari hal-hal tersebut. Yang paling
yang dibenci Tuhan tuh provokator. Tukang kipas. Itu kan kipas tuh provokator. Dia kipas dari belakang, Sudah tenang dia kipas dia nyala kipas lagi. terus. Sumati dia kasih menyala tuh bara tuh. Kalau lihat orang berkelahi, yang satu melawat, memang cuma saudara yang berani sama dia. Sudah lama dia mesti diajar, nggak ada yang berani. Jadi gantinya kita redakan, kita apa? Kita kipas. Kipas. Dia penakut. Nggak ada yang berani cuma mana. Orang semua takut. Amar yang apa yang diberikan dalam Amsal 6 ayat 12 sampai 19. Coba baca paragraf paling akhir hari Kamis. Sementara pendeta, sementara itu kejahatan mempunyai dua akibat. Baik. Evil has two effects. Kejahatan itu punya dua akibat, garis bawahi. Yang pertama, Itu merugikan bukan hanya kepada siapa dosa itu dilakukan, tetapi juga orang yang melakukan dosa. apa maksudnya? Merugikan diri sendiri. Orang lain dan Bukan diri orang sendiri. lain, Iya. diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, ada dua efeknya. Diri sendiri. Satu, kepada orang yang kita sakiti. Kedua, kepada kita yang menyakiti. Terus, ya, Pembohong akhirnya akan mempercayai kebohongan mereka sendiri. Juga patut diperhatikan bahwa hasil akhir kejahatan adalah perselisihan dan konflik, dan dapat mempengaruhi masyarakat juga. Memang akibat dari dosa jarang, tidak pernah tetap dibahas kepada orang berdosa. Yang lain akan dipengaruhi dan biasanya hanya untuk yang buruk. tetap apa tadi? Seperti enggak kena. Pembohong akhirnya akan mempercayai kebohongan mereka sendiri. Juga patut diperhatikan bahwa hasil akhir kejahatan adalah perselisihan dan konflik yang dapat mempengaruhi masyarakat juga. Oke, yang berikut ada kesilafan. Memang akibat dari dosa jarang. Akibat dari dosa jarang. Jika pernah, tetapi dibatasi kepada orang berdosa. Tetap dibatasi kepada orang berdosa. Yang lain akan dipengaruhi dan biasanya hanya untuk yang buruk. Memang akibat dari dosa jarang, tidak pernah, tetap dibatasi kepada orang yang berdosa. Yang lain akan dipengaruhi dan biasanya hanya untuk yang buruk. Maksudnya akibat daripada perbuatan dosa bukan hanya kepada orang, kepada siapa kita sakiti, tapi itu akan kena kepada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi yang paling safe adalah Yang Berbuat dosa. go and sin no more. Baik, in conclusion, poin sangat banyak yang bisa kita pegang, tapi kita ambil 3. Kita bisa hidup dengan bijaksana kalau Kristus hidup dalam kita dan memberikan
kemauan yang baru. Karena kalau kita dibiarkan sendirian, kita akan ditarik kepada kebodohan. Jadi kalau mau bijaksana, biarkan Kristus hidup dalam diri kita. Ada nyanyian anak-anak, si bodoh mendirikan rumah di mana? Di pasir. Lalu apa jadi? Hujan turun. Banjir pun, Tiba. apa jadi dengan rumahnya? Rumah pun rubuh. Lalu yang kedua siapa? Si pintar. Mendirikan rumah di Batu. Kalau saudara renungkan isi nyanyian anak-anak yang sederhana ini, renungkan juga ayatnya. Di mana ayatnya? Ini yang bodoh dan yang pintar ini bicara tentang apa? Konteksnya apa? Siapa yang bodoh, siapa yang pintar? Siapa yang diumpamakan oleh si bodoh, siapa yang diumpamakan oleh si pintar? Nyanyian itu sangat sederhana, tapi pelajarannya sangat penting. Apa konteks dari perumpamaan ini? Matius berapa itu? Matius pasal yang ke-7. Yang wise itu yang bagaimana, yang bodoh itu yang bagaimana. Kalau saudara baca ayatnya, saudara pasti bisa jawab. Matius 7 ayat yang ke-22 mulai. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Ayat, dan mengusir ayat 24. Matius 7 ayat 24. Matius 27. Ya, Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Yang mendengar perkataan. Mendengar dan melakukan. Nah, ini yang disebut from ears to feet. Yang mendirikan rumah di Mendengar atas batu. Dan melakukan. dan melakukan. Ini ayatnya, saya rasa yang paling tepat ini. Kalau itu mirip sama orang Jawa bilang cek, cokor dan ceker. Maksudnya bicaranya harus sama dengan perbuatan. Itu bagus, bagus itu. Apa? Itu ada film dibikin sama grup di San Francisco, pendeta sebelum Soeharto jatuh, namanya Global Exchange. Dia tanya petani-petani tua di Jawa, pendeta, bagaimana itu Pak Harto? Pak Harto itu cokornya, maksudnya mulutnya berbeda dengan cekernya. Mulutnya sama perbuatannya berbeda. Pada diberi 3. Kalau di sini di ayat 24 tadi apa? Harus sama, mendengar dan melakukan. Mendengar Dan dan melakukan. ini maksudnya from ears Ear to feet. Jadi ayatnya saya tambah. Iya. Matius 7 ayat 24. 24.
Itu yang disebut. Jadi yang bijak dan yang bodoh itu yang menurut dan yang tidak menurut. Okay, number 2. Beware of that dangerous trap. Hati-hati dengan trap yang berbahaya. Yaitu apa? Unwise financial backing for a friend who is in debt. Jangan kita melibatkan diri dengan orang yang berhutang. Itu unwise. Waktu saya baru tiba di Riverside, ada beberapa yang saya kosai. Untung beres sampai akhir. Tapi mungkin itu karena jangka panjang yang itu ya. Tapi kalau dia bilang pinjam Abang 1.000 misalnya kan, nanti bayar minggu bulan depan. Tapi kalau kosa ini kan panjang kan, jadi gimana kalau Jadi bijaksana aja lah. Iya, betul. Ada Itu- orang memang dia betul-betul kasih Hmm. kembali, dan itu perlu kita tolong. Tapi ada yang sedikit pun enggak. Cuma main judi. Pas peminta malah dia marah. Jadi kembali lagi bagaimana kita melihat dan mempercayai orang lain. Protect yourself. Paling bagus berdoa minta Tuhan. Artinya kalau akhirnya itu yang menjadi halangan kita baku salah di gereja pun tidak ada, lebih baik sudah. Like the last one thing. Remember, evil has 2 effects. It harms not only person sin against, but sinners as well. Jadi dosa itu akan berakibat bukan hanya kepada orang yang kita sakiti, tapi itu akan kena kepada siapa? Kepada kita sendiri. Hari Sabat saya